Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din. Qala al-musannif wa nafa'na bihi wa bi 'ulumin fid dharain amin. Masih dalam pembahasan kitab fikih mengenai bab siwak di dalam kitab Takrib karya Imam Abu Suja. Langsung saja pada ke pembahasan. Pada baris yang paling atas, as-siwaku yaitu siwak. Wasiwaku mustahabun. Siwak itu dianjurkan fi kulli hal, pada setiap keadaan. Illa ba'da zawal, kecuali pada waktu zawal. Zawal itu waktu yang dimana itu matahari condong ke atas ya, kemudian agak bergeser sedikit. Lisoimi, bagi orang yang berpuasa. Jadi siwak itu dianjurkan atau disunahkan di setiap keadaan, kecuali setelah matahari itu udah menaik di tengah-tengah, agak geser dikit tuh, waktu zawal. Nah itu pun bagi orang yang berpuasa. Adapun orang yang di luar puasa ya boleh-boleh aja disunahkan. Alasannya kenapa? Alasannya karena orang yang berpuasa itu, ini juga dikutip dalam kitab ya, karena orang yang berpuasa itu mulutnya lebih wangi daripada minyak misik. Famun soim atyabu indallah min rihil misik. Mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi, lebih afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau minyak misik. Nah, jadi orang yang puasa itu udah punya keutamaan tuh. Jadi alasannya seperti itu. Kemudian selanjutnya kita baca lagi yang bagian atas. Wa huwa fi salasati, dan dia digunakan pada 3 mawadi'i, 3 tempat, asyaddu yang sangat istihbaban, yang sangat dianjurkan, sangat disunahkan. Yang pertama inda, baris kedua ya, inda tagayyuril fami, yaitu ketika berubahnya bau mulut. Min azmin, disebabkan azmin. Azmin itu artinya diam yang lama. Kalau di kitab Fathul Qoribnya itu di syarahnya dijelaskan azmin itu artinya diam yang lama, sukutun tawil. Wa ghairihi, dan selainnya. Wa indal qiyami, dan ketika bangun, minan naumi, dari tidur. Jadi pertama itu siwak itu digunakan ketika bau mulut kita berubah, artinya baunya nggak sedap. Kemudian ketika bangun tidur. Kemudian yang terakhir wa indal qiyami ila sholati, dan ketika mau melakukan sholat. Jadi sebelum melakukan sholat kita disunahkan untuk menggunakan siwak. Dan ini adalah 3 tempat yang sangat dianjurkan. Ini adalah pemaparan dalam kitab Takrib. Tentu ini sangat ringkas. Oleh sebab itu kita perlu penjelasan daripada kitab yang lain. Kita akan gunain pakai kitab Takrirat Sadidah. Ini beliau ini muridnya Habib Zain ya, pengarangnya ini. Nah, di sini di dalam kitab Takrirat Sadidah masih dalam pembahasan yang sama, bab siwak. Kemudian kita menggunakan kitab Takrirat Sadidah. Kita mulai dari bagian atas ya. Al-khaslatul ula ya. Yang pertama itu adalah siwak ta'rifuhu, yaitu definisi siwak lugatan, secara bahasa. Kita deketin aja. Di paling atas.
Ta'rifuhu, definisi siwak itu secara bahasa adalah dalku, yaitu adalah menggosok-gosok. Wa syar'an, adapun secara syariat, secara agama, definisinya adalah dalkul asnan, yaitu menggosok-gosok gigi, wa ma hawa laiha, dan apa yang ada di sekitar gigi, bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, khashin, sesuatu yang keras. Makanya kalau misalnya orang yang bersiwak itu, kalau nggak ada siwak, nggak ada kayu siwak, ya bisa menggunakan pakaian atau menggunakan sesuatu barang yang keras. Contoh, nggak cuma kayu siwak ya, tapi kayu yang lain juga bisa. Fadlu siwak, keutamaan siwak itu fil hadis, di dalam hadis gitu. Sallallahu alaihi wasallam annahu qol, bahwasanya beliau berkata, ini laula an asyuqqa, kalau tidaklah memberatkan ala umati, kepada umatku, la amartuhum, tentu udah aku perintahkan kepada umatku, bisiwaki, untuk menggunakan siwak, inda kulli sholatin, setiap kali melakukan sholat. Wa fi riwayatin, dalam sebagian riwayat, ma'akuli wuduin, beserta ketika juga aku perintahkan mereka menggunakan siwak, baik ketika dalam sholat maupun ketika setiap kali dalam berwudu. Wa qala kadzalika, dan berkata juga yang demikian itu, asiwaku matharatun lil fami, siwak itu mensucikan, membersihkan mulut, mardatun li rabbi, dan akan dianugerahi oleh Allah, orang yang bersiwak itu keriduan Allah, mendapatkan ridhonya Allah, wa majalatun, dan mendapatkan ketajaman lil basar, pada penglihatannya. Itu salah satu keutamaan siwak. Wa qala aidan, ini yang paling atas tuh ya, kiri, atas pojok kiri. Wa qala aidan, berkata juga, rakaatani, 2 rakaat, 2 rakaat salat, bisiwakin, dengan menggunakan siwak, khairun, lebih baik, min sab'ina, daripada 70 rakaatan, 70 rakaat bighairi siwak, tanpa menggunakan siwak. Jadi 2 rakaatnya orang yang menggunakan siwak dibandingkan orang yang tidak menggunakan siwak, 70 rakaat orang yang tidak menggunakan siwak, itu masih lebih bagus 2 rakaat orang yang menggunakan siwak, masih lebih utama. Nah, ini hadisnya diriwayatkan Imam Humaidi dengan sanad jayyid. Sanad jayyid itu sanadnya bagus, jadi hadisnya bukan hadis lemah ya. Jadi keutamaan siwak ini adalah hadis yang jayyid, hadis yang bagus. Waqala aidan, dan dikatakan juga keutamaan siwak, fadlu sholati, yaitu keutamaan sholat, bisiwaki, dengan menggunakan siwak, ala sholati bighairi siwak, daripada orang yang melakukan sholat tanpa menggunakan siwak, itu sab'ina difan, itu perbedaannya itu 70 kali lipat. Kemudian fawaidu siwak, keutamaan siwak, faidahnya, apa sih faidahnya siwak? Katsiratun, banyak, masih dalam baris yang paling atas. Jadi keutamaan siwak itu banyak faidahnya. Ausalaha, asalnya itu ba'duhum, sebagian ulama mengatakan ila sam'in, keutamaan siwak itu sampai 70. Minha, diantaranya, anahu, bahwasanya siwak yazidu fil fasahati, dia akan memberikan kefasihan, wal aqli,
Akli itu akal ya, menambahkan kefasihannya, menambahkan kecerdasannya, wahifzi, dan akan menguatkan hafalannya, wayahuddul basar, akan mempertajam penglihatan, wayusahilun naza', akan memudahkan orang yang sakaratul maut. Jadi kalau ada orang sakaratul maut, nah dia itu susah tuh keluar ruhnya, berat itu kan, sakaratul maut itu kan berat, itu ruhnya susah keluarnya. Nah itu siwakin aja tuh, itu memudahkan, melancarkan ruhnya keluar dengan menggunakan siwak. Karena Rasulullah SAW juga ketika beliau wafat, sebelum beliau wafat, beliau meminta disiwakin terlebih dahulu, karena beliau ingin menghadap kepada Rabbnya dengan keadaan suci. Nah kita juga sama, disunahkan ketika ada orang yang sakaratul maut kita siwakin tuh, karena keutamanya apa? Memperlancar ruh, kemudian membersihkan mulutnya. Kemudian keutamaan siwak apalagi? Wayurhibun adu, musuh, kalau kita punya musuh itu gentar sama kita, musuhnya jadi gentar, itu dengan keberkahan siwak, dengan kita menggunakan siwak. Wayudhaiful ajri, nah dengan menggunakan siwak juga akan melipat gandakan pahala, sebagaimana yang tadi dijelaskan, 2 rakaat menggunakan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Perbedaan orang yang sholat pakai siwak sama orang yang nggak pakai siwak, perbedaannya berapa? 70 kali lipat. Kemudian keutamanya lagi selanjutnya, masih dalam baris yang paling atas, wayubati'us syaib, dan akan memperlambat tumbuhnya uban. Kemudian selanjutnya, wa yutayyibu raihatal fami, dan akan memberikan wangi pada mulut, bau mulut. Uyuzilul qalah, dan akan menghilangkan karang-karang gigi. Wasufratu, dan kuning asnani, kuning-kuning gigi. Jadi kalau giginya kuning, giginya berkarang, itu pakai siwak bagus. Wayasuddul lasati, menguatkan gusi. Wayusoffiyul khilqati, orang yang menggunakan siwak itu akan memperbaiki pertumbuhan. Kemudian wayurdir rabbi, dan mendapatkan ridho dari Allah. Wayubayyidul asnani, dan akan putih gigi-giginya. Jadi gigi-gigi orang yang bersiwak itu putih ya, gara-gara sering disiwakin. Kemudian keutamanya lagi, masih dalam baris yang paling atas, wayurisul gina wal yusra, orang yang sering siwak itu akan dimudahkan rezekinya, diwariskan kekayaan, wa yusra, dan mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Kemudian yang selanjutnya adalah wa yudhibus sudaa, wa yudhibu, dan menghilangkan suda. Suda itu artinya apa? Pusing. Jadi kalau lagi pusing siwakan aja. Wa uruqa ra'si, dan untuk menghilangkan sakit yang terdapat pada otot-otot kepala, urat-urat kepala ya. Wa yusahihul ma'dati, memperbaiki pencernaan. Wa yuqawwiha, dan menguatkan pencernaan, mengkuatkan perutnya itu. Wa yutahhirul qalbi, membersihkan hati. Nah salah satu tips membersihkan hati itu dengan cara bersiwak.
Wa azamuha, dan yang paling besar adalah annahu, jadi keutamaan yang paling besar di antara yang tadi yang udah kita sebutkan, annahu bahwasanya siwak itu yuzakiru syahadati, mengingatkan kita untuk membaca syahadat indal mauti, ketika kita mau meninggal. Jadi dengan berkahnya siwak itu, karena kita mengikuti sunnah Nabi, nah kita itu nanti ketika sakaratul maut ingat membaca syahadat ketika kita sakaratul maut. Nah itulah keutamaan menggunakan siwak. Kemudian ahkamu siwaki khamsatun, hukum siwak itu terbagi menjadi 5. Wajibun, bisa jadi wajib hukum menggunakan siwak. Idza tawaqqafat alaihi izalatu najasatu, apabila dia mengetahui izalatu najasatu, untuk menghilangkan najis, wa izalatu rihi karihatin li sholat, seperti meninggalkan bau yang tidak sedap ketika mau melakukan sholat Jumat. Wa idza nazarahu, dan juga ketika nazar, ya gampangnya gini, hukumnya wajib ketika kita nazarin. Misalnya saya pengen nanti sholat zuhur menggunakan siwak, saya nazar nanti sholat zuhur saya menggunakan siwak. Nah itu hukumnya apa menggunakan siwak pada saat kita waktu zuhur nanti? Wajib hukumnya. Nah kemudian kita dapat pahala apa? Pahala wajib, pahalanya lebih besar kalau dinazarin, atau ketika kita tahu bahwa pada mulut kita itu terdapat najis atau terdapat hal yang tidak bagus, ya tidak enak, tidak sedap dicium ketika mau menghadiri sholat Jumat, maka kita pakai tuh siwak itu, wajib hukumnya. Mandubun, kemudian yang kedua hukumnya itu sunnah, wahuan aslu fihi, dan dia adalah asal hukum menggunakan siwak. Jadi asal hukum menggunakan siwak itu sunnah. Kalau wajib itu kalau dinazarin ya. Wa ta'akkadu fi mawadi'a asyara ilaiha ba'duhum. Jadi ini tadi yang sangat dianjurkan pada beberapa tempat, tadi udah dijelasin ya. Kemudian hukum menggunakan siwak itu apa? Makruh. Yang ketiga, hukum menggunakan siwak itu makruh. Lisoimi ba'da zawal, ketika bagi orang yang berpuasa ketika sudah waktu zawal. Waqtarul Imamu Nawawi, dan pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi ada malkarahati, yaitu beliau tidak memakruhkan walaupun sudah waktu zawal. Kemudian hukumnya khilaful aula, menyelisih pendapat yang utama, yaitu maksudnya istiyaku bisiwaki goirihi biridohi, yaitu kita menggunakan siwaknya goirihi, siwak orang lain, biridohi, dengan ridhonya dia. Jadi kita dapat ridho dari dia menggunakan siwak dia, misalnya kita pinjam. Nah itu menyelisih pendapat yang utama. Pendapat yang utama itu apa? Lebih baik jangan minjem, ya punya sendiri aja, beli siwak sendiri. Tapi bukan berarti nggak boleh, tapi khilaful aula, menyelisih pendapat yang utama, yaitu ketika seseorang meminjam siwak walaupun dia diridhoi, illa, kecuali litabaruki mandubun, kecuali untuk mengambil keberkahan, maka itu hukumnya sunnah. Kalau misalnya kita siwaknya siapa, kiai atau siwaknya ustadz, kita pakai, beliau ridho, nah itu sunnah itu hukumnya, karena kita mengambil keberkahan dari beliau. Hukumnya yang terakhir
menggunakan siwak itu hukumnya haram. Idza kana bisiwaki ghairihi, apabila dia menggunakan siwak orang lain biduni iznihi, tanpa izin orang tersebut. Walam ya'lam ridahu, dan dia tidak mengetahui orang itu ridho apa kagak ya siwaknya kita pakai. Nah, ini takutnya masuk bab gosop. Gosop adalah menggunakan barang seseorang tanpa izin dari orang tersebut. Kemudian maratibu siwak, tingkatan siwak, lahu khamsatul maratib, yaitu ada 5 tingkatan. Yang pertama yang paling afdol itu ayakuna bi'udil arak, yaitu bagusnya bersiwak itu menggunakan kayu arok. Nah, kayu arok itu kayu seperti apa sih? Nah, kita lihat dulu. Nah, ini namanya kayu arok nih, yang biasa kita beli itu di majelis-majelis. Nah, yang paling afdol tuh pakai kayu itu, kayu arok. Kemudian apa lagi? Yang kedua, summa jari dinakhli, menggunakan siwaknya menggunakan jari dinakhli, pelepah kurma. Itu bisa ya digunakan untuk siwak. Setiap yang sesuatu hal yang keras itu bisa digunakan untuk bersiwak, termasuk pakaian. Kemudian, tapi di sini ada tingkatannya. Pertama itu kayu arok yang tadi udah kita lihat tuh. Kemudian pelepah kurma, summa udu zaitun, kemudian kayu zaitun, summa kulli audin lahu raihatun. Kemudian urutan yang selanjutnya, setiap kayu yang dia memiliki wangi. Illa raihan, kecuali tangkai bunga. Tangkai bunga enggak termasuk ya. Setiap kayu yang memiliki wangi kecuali tangkai bunga. Jadi tuh. Dan urutan yang terakhir summa baqiyatil wadi. Kemudian yang terakhir adalah semua kayu apapun. Misalnya kayu rambutan. Nah, itu berarti tingkatan yang terakhir. Yang paling afdol ya tadi itu kayu arok, terus baru yang kedua pelepah kurma itu, kemudian yang ketiga kayu zaitun, kemudian yang keempat kayu yang memiliki bau wangi, kemudian yang kelima terakhir seluruh kayu apapun ya, termasuk kayu rambutan, kayu kecapi. Nah, itu mengenai siwak. Kemudian di sini ada penggunaannya, cara menggunakannya yang lebih utama. Jadi tingkatan penggunaan siwak yang lebih baik itu seperti apa sih? Ayakuna bil arok munda bil ma, yaitu menggunakan kayu arok yang dibasahi dengan air. Jadi sebelum bersiwak kita basahin dulu tuh siwaknya dengan air. Summa munda, kemudian dibasahi dengan air, bimail warad, dengan air mawar. Kemudian tingkatan yang ketiga sumal munda, kemudian atau siwaknya itu kita basahi dengan birik, dengan air liur. Kemudian yang keempat, urutan yang keempat summa rutbi, kemudian kita basahi atau kita menggunakan siwak yang basah. Sumal yabis, kemudian urutan paling terakhir menggunakan siwak dalam keadaan siwaknya itu kering. Jadi ini urutan keutamaan menggunakan siwak. Jadi urutannya itu siwak yang mereknya arok, yang umum-umumnya kita beli,
yang dibasahi dengan air, atau yang dibasahi, yang kedua dibasahi dengan mawar, wangi mawar, atau yang kita basahi dengan air liur, atau yang kita basahi dengan, atau siwak yang basah, kemudian terakhir menggunakan siwak yang kering. Kemudian di sini ada kaifiyatu maskihi, itu cara menggunakannya ya. Ayyaj'ala khinzirul yadi yumna, yaitu menjadikan baris yang paling atas. Ayyaj'ala khinzirul yadi yumna, yaitu menjadikan jari kelingking yang kanan yumna tahtahu, di bawah siwak. Wal binsir, dan jari binsir itu sampingnya kiri itu jari jari manis ya, jari manis. Wal wusta, dan jari tengah. Kemudian wasababatu, dan jari telunjuk fauqahu, di atas siwak. Wa ibahamu, dan jari jempol tahtahu, di bawah siwak. Inda ra'sihi, dekat kepala siwaknya itu. Jadi jari kelingking sama jari jempol itu di bawah siwak, sedangkan jari manis telunjuk tengah itu, jari tengah sama jari telunjuk itu di atas siwak. Nah, ini cara megang siwak ketika kita mau menggunakan siwak, seperti yang ada di gambar nih. Nah, seperti ini ya, seperti ini cara megang yang baik menggunakan siwak. Yang afdolnya tuh gitu ya. Kemudian ketika menggunakan siwak itu jangan lupa baca doa, jangan lupa juga diniatin. Kita niat di dalam hati, niat menggunakan siwak mengikuti sunnah Nabi ya. Kalau kita nggak niatin, nggak dapat pahala ntar. Kemudian di sini ada doa ketika menggunakan siwak. Ad-du'a fi awwalihi, baris yang paling atas. Doa ketika mau menggunakan siwak, di awal menggunakan siwak, doanya itu Allahumma bayyid bihi asnani wasyudda bihi lasati. Itu doanya ya. Wa afsih bihi lisani wa barik li fihi wa athibni alaihi ya arhamar rahimin. Nah, ini doanya sampai sini nih. Rahimin yang baris paling atas tuh ya, rahimin. Jadi doanya nih ya, bisa kita lihat tuh doanya yang dalam kurung tuh. Tuh ya, doanya tuh yang ada dalam kurung tuh. Kemudian siwak juga, ukuran siwak yang kita gunakan jangan melebihi dari sejengkal ya. Jangan kita menggunakan siwak itu siwak yang panjang banget itu, yang lebih dari sejengkal tangan kita. Kemudian ketika menggunakan siwak, kita letakkan siwak tersebut di kuping kiri. Ini Rasul sebagaimana dijelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin Syarah Fathul Mu'in, itu dijelasin. Kemudian atau bisa juga kita kantongin, tapi yang di dalam kitab I'ana itu kita dianjurin tuh diletakkan di belakang kuping kiri nih, kayak diselipin di kupingnya tuh. Kemudian siwak itu ketika kita letakkan di bumi atau di suatu tempat, itu kita berdiriin siwaknya ya. Anjurannya seperti itu ya. Kemudian siwaknya itu pas udah selesai kita pakai jangan disedot-sedotin, jangan ya. Ini keterangan ini Ane mengutip dalam kitab I'anatul Talibin ya. Jadi itu di dalam kitab I'anatul Talibin ada keterangan seperti itu. Kemudian siwaknya juga jangan lebih dari kelingking ya, sekelingking nggak usah. Pokoknya yang jelas yang tadi tuh ya. Kalau besar siwaknya Ane belum bisa jawab, soalnya masih ragu ya.
kalau besar, ukuran besar siwaknya. Cuma kalau untuk panjang siwaknya emang benar itu, jangan lebih daripada sejengkal. Di sini juga dijelasin ya. Nah, di sini. Kalau di sini penjelasannya ini nih, baris paling atas. Penjelasannya tuluhu yusanu, tuluhu panjangnya siwak, yusanu yang baris paling atas, yusanu disunahkan ala yazida ala shibri, yaitu tidak melebihi daripada shibri, 1 jengkal ya. Walayan kusu, dan siwaknya itu jangan kurang an arba'ati asabi'a, jangan kurang dari 4 jari. Misalnya 4 jari kita dempetin tuh. Nah, siwaknya jangan terlalu pendek, jangan kurang dari 4 jari panjang siwaknya. Nah, ini ada ukurannya ya di sini ya. Kemudian kalau menggunakan siwak, kaifiyah istimalihi, di sini baris paling atas itu fil asnan, yaitu menggunakan secara melebar ketika digigi, tulan dan secara memanjang. Watulan wazadika bi ayyabda bijani bi famihi aiman, yaitu kita mulai menggunakan siwak itu dari bagian mulut yang sebelah kanan, kemudian yang atas, kemudian yang bawah, kemudian yang gigi bagian depan dan bagian dalam. Sumayaf aluzadika pijani bi famihil aisar, kemudian dilakukan yang sama juga yang demikian itu di bagian anggota mulut kita yang bagian kiri. Jadi dari kanan dulu ke kiri. Emang kan sunnah kan kebanyakan dari kanan dulu baru ke kiri, sunnah Nabi. Kecuali masuk kepada tempat-tempat yang kurang bagus, misal ke WC baru kiri dulu, baru keluarnya ke kanan. Kalau perkara-perkara baik pasti dianjurkan untuk dari kanan dulu, seperti menggunakan pakaian. Jadi siwak itu disunahkan ketika baca Quran atau baca hadis, atau ketika ngaji ya, ketika mau masuk rumah, terus ketika setiap kali kita mau melakukan sholat sunnah itu dicuci lagi, terus kita mau lakuin sholat sunnah lagi dicuci lagi. Jadi sebelum pakai dicuci dulu, dibasahin dulu, baru kita pakai. Ya pokoknya intinya itu kita itu ya tahu siwak itu memiliki keutamaan yang besar ya, apalagi kita di faidah